gitu. Ini kan orang juga nggak mau dipermalukan, lu ancam gua ancam lu. Emang siapa lu? Gua juga gede ya. Cina kan nggak mau ketinggalan, sayang banget. Dia sudah berhasil dalam 40 tahun terakhir tumbuh begitu cepat. Ini cara Xi Jinping untuk berkata, cara Cina untuk berkata bahwa kalau dunia berubah, dunia bergerak, kita juga nggak ketinggalan. Kita adaptif terhadap zaman yang berubah. Apakah ini pertanda paradigm shift? Saya kira iya. Kalau kita lihat apa yang terjadi, Deng Xiaoping, Hu Jintao, Xi Jinping gitu kan, kelihatannya dia mau berubah dan bisa berubah. Rasanya Xi Jinping ingin seperti Lee Kuan Yew. Kalau kita gampangkan, responsible autocrat yang tidak ingin menjadi barat, ingin menjadi dirinya sendiri. Terhadap gesture kayak gini, what is the great man in China will do? Di 16 kasus adanya rising star dengan established star itu, 16 kasus yang terjadi di sepanjang sejarah, 12 berakhir dengan perang terbuka. Tetapi in the end, negara hadir untuk melayani rakyatnya. Nah, rakyatnya butuh apa sekarang? Halo semua, jumpa lagi di podcast Freedom Institute, podcast yang membahas ide-ide dan membahas buku dalam konteks peristiwa-peristiwa yang terjadi di ranah global. Saya Ahmad Sahal bersama Rizal Malarangeng, seperti biasa. Halo Cel. Sejarah sedang berputar cepat, Hal. Sejarah berputar cepat di Cina, di Amerika, di Eropa. Dan di belahan lain gitu kan. Dan itu yang kita bahas terus di podcast ya. Di podcast Sambung menyambung. Mungkin karena memang saatnya meminta itu. Ini kan ya salah satu contoh kan, di Washington Trump mengumpulkan tech bros. Xi Jinping kemudian gimana? Nah itu Xi Jinping beberapa waktu lalu tanggal 17 Februari ya di Beijing membuat acara Beijing Symposium. Tanggal 17 Februari. Dan itu banyak diliput di media-media besar ya, terus misalnya Financial Times gitu. Yang dikumpulkan tuh nggak kaleng-kaleng, Cel. Jadi Jack Ma, Alibaba yang tadinya menjadi outcast ya, 5 seakan-akan kok terakhir hilang gitu, tahu-tahu dirangkul lagi oleh Xi Jinping. Mungkin karena kita kritik juga di podcast Freedom. Terus juga DeepSeek, pendiri DeepSeek, Lian Wenfeng. Terus kemudian pendiri Xiaomi terus BYD dan mobil listrik, tech tycoons lah ya. Semuanya dikumpulin di Beijing Symposium itu. Dan ini dirangkul ya. Dan ya itu tadi, jangan-jangan Xi Jinping dengerin podcast kita ya. Mungkin dia respons Cina, Xi Jinping terhadap pertama perkembangan domestik kan, karena ada inovasi yang bulan lalu kan dibicarakan di seluruh dunia. Bagaimana Liang Wenfeng itu memunculkan DeepSeek yang nggak terduga bagi dunia maupun bagi pemerintahan Cina sendiri kan. Dalam dunia situ dia menyadari bahwa ini kalau kita nggak rangkul yang gini-ginian, termasuk merangkul kembali Jack Ma yang terkenal sebagai inovator dari Cina kan. Sementara dunia berputar cepat, lihat apa yang terjadi di Washington DC kan, bagaimana suka apa nggak suka, Elon Musk kan inovator terdepan dunia dan Amerika. Itu dirangkul oleh White House, oleh Trump untuk ya mungkin reformasi pemerintahan. Soal gagal atau berhasil soal lain, tapi itu kan memperlihatkan sebuah arus baru. Ya kan yang terjadi. Nah, barangkali Xi Jinping dan Cina secara keseluruhan merasa bahwa kebijakan dia dalam 10 tahun terakhir lah ya, yang kita sudah bicarakan kan sebenarnya. Nanti kita intisarikan, tapi konteksnya dulu kan. Mungkin sudah saatnya, kata Xi Jinping barangkali ya, untuk paradigm shift juga di Cina, di berbagai belahan dunia yang lain, di Eropa, di Amerika, barangkali di Rusia juga. Suatu saat nanti yang tidak terlalu lama lagi gitu. Cina kan nggak mau ketinggalan, sayang banget. Dia sudah berhasil dalam 40 tahun terakhir tumbuh begitu cepat. Semua orang mengagumi, tetapi langkah Xi Jinping dalam beberapa periode terakhir lah ya, yang simbolisasinya adalah pengebirian swasta
yang sedang tumbuh cepat, apalagi dalam sektor teknologi, dan simbolnya kan Jack Ma. Di-exclude dari percaturan dunia di Cina gitu ya. Nah, dengan simposium Beijing ini tanggal 17 Februari kemarin dirangkul semua. Jadi banyak orang mengatakan bahwa ini cara Xi Jinping untuk berkata, cara Cina untuk berkata bahwa kalau dunia berubah, dunia bergerak, kita juga nggak ketinggalan. Nah, kita adaptif terhadap zaman yang berubah. Kira-kira itu. Betul. Nah itu kan kalau kita melihat apa yang terjadi di bahwa Xi Jinping mengadakan Beijing Symposium, itu Simposium Beijing. Nah ini kita pengen membahas dari aspek domestiknya. Nah, jadi sebelum dan terlalu aspek jauh, geopolitiknya. betul. Sebelum terlalu jauh ke situ kan ada satu lagi yang kemarin juga jadi berita dunia kan, dengan aspek lain pada Trump, the rise of Trump ini kan juga ancaman perang tarif yang kemarin ke Kanada, ke Meksiko, walaupun dibatalkan untuk sementara, nanti ke Eropa, kemudian tarif buat besi, buat aluminium dinaikkan. Nah, Trump ini sudah telepon langsung ke Putin kan, sudah komunikasi, the big players kan, dengan pemimpin Eropa. Kemarin Macron datang, bentar lagi Perdana Menteri Inggris. Kemudian dia kan dekat dengan Meloni. Jadi stakeholders of geopolitics ini kan dia sudah bicara langsung. Yang belum cuma satu, Xi Jinping. Dan sementara secara ekonomi hubungan Amerika dan Cina ini yang paling menentukan global ekonomi. Jadi perang tarif, global ekonomi, kemudian bagaimana Trump nanti berhubungan dengan Xi Jinping pada saat yang dekat di hari-hari mendatang, itu sekarang seluruh dunia sedang ditunggu, dinanti. Ini apa yang akan terjadi kira-kira? Dan juga kan kalau kaitannya dengan perang tarif, kan kita kemarin di podcast sebelumnya kan membahas bahwa respon Cina kan kayak nantangin juga retaliation gitu. Ini kan orang juga nggak mau dipermalukan, lu ancam gua ancam lu. Emang siapa lu? Gua juga gede. Kira-kira kayak gitu. Nah, yang kita nggak mau kan eskalasi. Kan nanti kita diskusikan ya. Tetapi kan intinya dunia ini ditentukan oleh bagaimana negara-negara terbesarnya. Kita termasuk negara besar, tapi kan belum terbesar. Amerika dan Eropa, Uni Eropa dan Cina itu kan tiga terbesar kan. Secara GDP yang satu kira-kira Amerika di kisaran 28 triliun, di Cina kira-kira Uni Eropa hampir sama besar, antara 19 sampai 20 triliun dolar. Ini kan the giants of the world economy. Bagaimana mereka saling berinteraksi, mencocokkan perkembangan baru yang terjadi dalam format yang bisa manageable, itu yang menentukan hal. Ya inilah pentingnya podcast kita mengikuti supaya pemirsa kita kan pengen tahu. Kita kan tidak hidup kata dalam tempurung kan, nggak mau gitu. Karena Jadi juga pengaruhnya ke kita juga pasti besar. Kita berdagang dengan Cina, dengan Amerika, dengan Cina 100 miliar dolar lebih. Itu it's a lot of money untuk volume perdagangan kita kan, dan akan meningkat terus. Nah, karena itu we need to learn what is happening in the world. Itu penting banget. Dan juga kita perlu juga membaca sebenarnya message yang ingin disampaikan Xi Jinping ini apa dengan mengadakan simposium Beijing yang mengundang orang-orang yang tadinya kayak Alibaba itu kan tadinya outcast terus diundang. Pasti ada pesannya. Iya, makanya itu pesannya. Ujuk-ujuk tiba-tiba simposium Beijing. Betul. Nah, pesannya ini kita kupas dari dua aspek, Cel. Aspek domestik, ya. Jadi ini apa yang sedang terjadi nih di Cina ini? Kan sosialisme, tapi ada kapitalisme. Kalau kita bahas kalau lagi. kita pakai bukunya Keijin, apakah ini the new China playbook yang baru? The newer China playbook. Nah, ini penting. Nah, terkait dengan simposium Beijing ini, yang mengundang Xi Jinping mengundang dan merangkul para tech tycoons di Cina ya. Ini seberapa jauh pesan yang ingin disampaikan di sini, Jal? Apakah ini menunjukkan sebuah tingkat adaptasi yang lumayan besar dari Xi Jinping terhadap perkembangan? Kan perkembangannya kan ada DeepSeek oleh orang yang tiba-tiba muncul meteor gitu kan di Cina gitu kan, Lian Wenfeng. Kemudian tadi si Jack Ma yang tadinya outcast tiba-tiba dirangkul lagi. Ini kan ini seberapa
Apa yang pesan yang ingin disampaikan ini? Saya kira Sahal benar bahwa ini memperlihatkan bahwa Xi Jinping mau dan mampu berubah dalam kondisi yang kontemporer kan. Kalau kita lihat kebijakannya 5-10 tahun terakhir dia lebih restriktif. Ini kan Cina itu kita bisa sebut gampangnya ya authoritarian capitalism. Ya. Jadi sosialisme, Leninisme itu di politiknya. Ya, di ekonominya itu Mayer ekonomi yang digambarkan dengan baik oleh The New China Playbook-nya Ke Eugene kan, dinamis sekali, saling berlomba bersaing bukan hanya antar perusahaan, tapi juga antara para wali kota, para bupati untuk Mayer ekonomi ya. Para mayor ya. Jadi unit-unit kompetisinya kan kata Ke Eugene juga di situ. Jadi ada perusahaan BUMN kan perusahaan-perusahaan terbesarnya, tapi juga perusahaan swastanya kan menggeliat. Yang awal-awal kan seperti Tencent, Alibaba. Kemudian begitu mereka cepat meningkat, kelihatannya otoritarianisme Cina nggak nyaman. Xi Jinping ini kurang nyaman gitu loh. Jadi dia kendalikan. Ya mungkin dianggap bahwa penetrasi mereka sudah terlalu jauh dalam masyarakat, bukan cuma ekonomi ya. Kan kayak Tencent, Alibaba ini kan dalam dunia digital masuk gitu loh. Dalam dunia finance masuk. Sehingga mungkin otoritarianisme Cina itu tidak bisa terlalu banyak manage yang gitu-gituan. Jadi dia tahan sekalian gitu loh. Aspek kontrolnya itu. Kontrolnya dia pentingkan. Kontrolnya jadi muncul. Dengan perkembangan seperti sekarang muncul DeepSeek. Di Amerika, di Eropa kan orang mau bersaing. Artificial intelligence Amerika begitu dominan. Cina tiba-tiba muncul anak kecil bawa golok. Yang usahanya sebelum DeepSeek itu kan high flyer, terbang tinggi. Yang satu menyelam dalam, DeepSeek, yang satu terbang tinggi. Itu namanya perusahaan investasi hedge fund. Itu dihambat juga oleh pemerintah Cina gitu loh. Tapi tiba-tiba Li Wenfeng ini bikin yang baru, artificial intelligence, dan dianggap sukses besar. Amerika kaget, Eropa kaget, seluruh dunia kaget. Dan itu bukan because of Xi Jinping, bukan tapi despite of the socialist communist government, ada perusahaan kapitalis anak muda ini. Ini majalah ekonomis menulis bahwa ada ekosistemnya di Xinjiang University. Ini kan tempat lahirnya Alibaba kan itu. Di Xinjiang University itu kayak Stanford, meniru Stanford. Ya, ini kan ekosistemnya high tech digital teknologi di Amerika Serikat, dan dia muncul di situ karena itu barangkali orang seperti Xi Jinping sama teman-temannya ya melihat bahwa bodoh banget kita kalau kita tidak merangkul mereka. Dan merangkul mereka artinya merangkul the tech tycoons kalau istilah Sahal kan. Kalau Trump merangkul tech bros ya dari Silicon Valley, Xi Jinping merangkul tech tycoons. Karena itu Jack Ma diundang dalam simposium itu bersama para pemimpin Tencent, BYD dan tech tycoons yang lain. Nah, apakah ini pertanda paradigm shift? Saya kira iya. Kalau kita lihat apa yang terjadi, Deng Xiaoping, Hu Jintao, Xi Jinping gitu kan, kelihatannya dia mau berubah dan bisa berubah. Nah, tinggal perubahannya seberapa jauh. Ini kan kalau kita lihat dalam konteks politiknya kan nggak mungkin Cina itu tumbuh seperti Amerika, seperti Inggris. Kan demokrasi Inggris dan Amerika kan sudah 200 tahunan, 2 abad lah. Cina barangkali trajektori politiknya paling jauh kita harapkan ya, kalau kita pengen melihat Cina yang lebih baik, barangkali Singapura raksasa. Jadi responsible autocracy, kira-kira kayak gitulah ya. Walaupun ini kadang-kadang orang bilang contradictio in terminus gitu kan, tapi Lee Kuan Yew membuktikan bahwa dia bisa membangun sebuah negara yang maju dengan sistem hukum yang terbuka, adil, responsible government, dan competent government. Nah, kalau kan authoritarian kapitalisme ya, kalau authoritarianismenya bisa bertumbuh seperti itu, maka kapitalisme Cina ini yang sudah ada Jack Ma, terbukti kan mereka bisa ada Tencent, ada BYD, terakhir dalam dunia artificial intelligence yang terdepan sekarang ini kan, perkembangan teknologi terdepan, ternyata mereka juga bisa kok. Nah,
kalau Xi Jinping memimpin 1,4 miliar manusia ini bisa membawa Cina ke arah sana, maka dunia ini kan sebenarnya tepuk tangan. Nah ini kita tinggal lihat bagaimana aspek foreign policy-nya kan, bagaimana geopolitik, bagaimana dua superpower, rising superpower Cina, Naga, dan juga established superpower Pax Americana, Washington, Amerika, bisa bekerja sama dalam suatu sistem yang bisa kita katakan dalam istilah Kevin Rudd nih, nanti kita bahas hal, ini bekas Perdana Menteri Australia yang sekarang jadi duta besar Australia di Washington DC, ahli Cina, bahasa Mandarin bagus, dia menulis The Avoidable War, perang yang bisa dihindarkan, manage strategic, manage competition. Nah, kalau Xi Jinping bisa membawa Cina ke sana, responsible autocracy dengan kapitalisme yang berkembang dengan dipimpin oleh tokoh-tokoh terdepan seperti Jack Ma, Lian Wenfeng, maka bagus banget. Memang problem struktural ekonomi Cina kan bukan cuma mayor ekonomi harus berubah bentuk, tapi jangan lupa sama dengan Indonesia hal, Cina ini kan kalau di Amerika misalnya 10 perusahaan terbesar itu tech companies, ya masih muda relatif, dinamis, Google, Amazon, Tesla, ya. Kalau di Cina ini masih perusahaan PLN-nya Cina, perusahaan minyaknya Cina, yang besar-besar masih perusahaan banknya Cina, masih BUMN dan masih sektor-sektor tradisional. Tencent, Alibaba memang besar, tapi belum sebesar Telkomnya Cina. Belum sebesar PLN-nya Cina, belum sebesar Pertamina-nya Cina. Nah, ini harus terjadi kalau Cina mau maju, lebih maju dibanding yang sekarang atau lebih besar dari yang sekarang. Sekarang kan kira-kira Amerika masih 2 kali lebih besar lah dibanding Cina gitu ya. Kalau dia mau mendekati Amerika, maka sektor kapitalismenya itu harus lebih berkembang lagi. Kan nggak mungkin dalam struktur yang sekarang, ya apalagi kalau sistem politiknya kembali ke Leninisme garis keras. Kalau ideolognya pernah kita bahas Wang Huning. Wang Huning ini kan ideolog yang berada di balik Politbiro nih, di balik orang kepercayaan dari segi pemikiran politik dan ekonomi lah ya. Kayak kalau dulu Bush itu ada Karl Rove. Iya, Karl Rove. Kalau Trump yang dulu itu kan ada para ideolog garis kanan keras yang kira-kira salah berpikir tentang kemajuan, kan? Kalau melihat respon Xi Jinping sekarang, ternyata mungkin peran ideolog yang kaku masih bermimpi tentang komunisme, sosialisme tentang gaya lama, state control gaya lama, dan sosialisme gaya lama, maka barangkali itu jadi problem. Tapi kalau melihat indikasinya sih, rasanya Xi Jinping ingin seperti Lee Kuan Yew. Kalau kita gampangkan, responsible autokrat yang tidak ingin menjadi Barat, ingin menjadi dirinya sendiri, tetapi mengadaptasi memang elemen-elemen universal dalam peradaban, kreativitas, keterbukaan, keadilan, tanggung jawab, pemerintah yang kompeten dan bersih, itu kan universal hal. Ini bukan komunis, sosialis, timur atau barat. Ini soal kebutuhan perkembangan ekonomi modern dengan individu-individu yang kreatif. Orang kayak Jack Ma sama Lian Wenfeng gimana kasih indoktrinasi Leninisme kan mereka ketawa-ketawa aja kalau dengar Leninisme, sosialisme gitu loh. Ya, nah ini menarik Cal. Kalau tadi kan Celi bilang bahwa istilah yang authoritarian kapitalisme itu kan menunjukkan satu sisi dari jenis tertentu otoritarianisme yang arahnya kelihatannya bukan yang keras dan ketat, tetapi yang kayak Lee Kuan Yew gitu, yang kompeten, ruler ya. Terus tapi juga kapitalismenya ini kan menarik nih cara Cina kan, orang kan banyak yang sinis dengan Cina yang meskipun aspek teknologinya luar biasa maju, tapi kan kecenderungannya itu kan ini imitasi dan inovasi, imitasinya lebih kuat
tadinya begitu gitu kan. Makanya semua negara kan. Jadi ini perkembangan tentang kapitalisme di Cina ini dengan perkembangan yang ada ini, jadi membacanya gimana? Nah, semua negara ini kan memang seperti kata Eugene kan, cuman itu kan bukan cuma Cina, itu salahnya Eugene kan itu. Semua negara kan imitasi dulu, kemudian jadi inovatif, ya kan begitu. Awali dengan imitasi, terus inovasi. Sekarang dulu Cina kan tumbuh 10%, 12%. Sekarang karena dia sudah berhasil, sudah skalanya makin gede, tumbuhnya 4-5%. 4%, 5%. Nah, lama-lama kan dia akan seperti Amerika atau Eropa, tinggal mana ininya. 3%, 2% atau 1,5%. Kalau Eropa sekarang kan 1%, di bawah 1%, karena itu lambat. Tapi normalnya kalau negara besar kan 2%, 3%, lebih sedikit kadang-kadang, kurang sedikit kadang-kadang. Nah, untuk mempertahankan laju seperti itu, dia nggak bisa bertahan dengan cara lama kan. Dia harus banyak merangkul Lian Wenfeng, Jack Ma dan sebagainya. Nggak bisa dia dengan BUMN-nya. Nggak bisa dia ekonomi komando. Kemajuan ekonomi nggak bisa dengan dekret. Nah, itu yang paling penting. Dan saya kira dia sadar dengan ini bahwa kreatif ekonomi, inovatif ekonomi harus dengan merangkul mereka-mereka memang di bidang yang terdepan. Nah, ini bagusnya dari simposium Beijing itu. Simposium Beijing itu kita bisa baca sebagai pertanda bahwa Xi Jinping itu adaptif ya dalam aspek domestik tadi kita udah bicarakan Jal. Nah, aspek internasionalnya gimana? Kan ini kan terjadi dalam situasi ada Trump yang mengumpulkan Pax Americana berubah. Pax Americana, kemudian Eropa yang juga sudah kita bahas ya. Eropa bergerak ke kanan gitu. Nah, apa yang menurut Celi sudah rezim kanan nih, tapi di kiri. Betul. Nah, menurut Celi gimana? Kanan di kiri. Pertanyaan besarnya itu juga setelah indikasi politik dan ekonomi domestik yang adaptif ya si Xi Jinping ini. Pertanyaannya adalah apakah terhadap dunia luar, foreign policy dan geopolitik juga adaptif. Karena tren jangka panjangnya kan kalau kita lihat ya, ini kan sekali lagi 10 tahun terakhir kan dia kelihatannya Xi Jinping ini memimpin Cina lebih asertif, lebih quote and quote agresif. Ya, bukan agresif dalam pengertian menyerang, bukan. Tetapi lebih setelah naik dia memperlihatkan nih loh Cina, naga sudah mulai kokoh berdiri gitu loh kira-kira. Nah, ini kan agak berbeda dengan periode awal Deng Xiaoping kan. Pada saat Cina dia menjadi nahkoda dari pembalikan Cina dari Mao ke Deng yang membangun yang hasilnya dinikmati oleh generasi sekarang oleh Xi Jinping dan kawan-kawannya gitu. Dia ada satu ungkapan yang bagus yang menggambarkan peaceful rise of China. Peaceful rise. Jadi naik luar biasa loh, 1,4 miliar manusia naik cepat. Ekonominya kan harus, kalau negara-negara besar gak suka kan bisa berbahaya buat Cina dari segi itulah ya, dari segi real politik gitu. Real politiknya, karena itu Deng Xiaoping mengatakan bahwa sabar dikit. Ungkapannya itu bagus banget. Hide your strength, bide your time. Jadi sembunyikan kekuatanmu, tunggu waktumu. Ini kan ungkapan taktis bahwa ada kalanya, ada waktunya kita harus membangun dulu ya politik internasional kita. Bersahabat aja deh, jangan dulu tunjukkan bahwa kamu negara kuat, negara superpower gitu loh. Ada waktunya untuk itu. Bersahabat dengan superpower yang ada. Yang ada. Ya. Nah, pada saat Hu Jintao dan terutama Xi Jinping itu berubah, bukan lagi bide your time dan preserve atau hide your strength gitu loh. Seolah-olah show your strength. Jadi kelihatan mulai terjadi dinamika dan saat itu waktu Trump pertama 2016 dia bilang China is now a threat. Presiden pertama yang mengatakan bahwa China itu ancaman bagi Pax Americana itu Trump. Itu keanehan Trump, tetapi juga respon terhadap asertivitas Cina di bawah Xi Jinping secara foreign policy kan di situ masalah Taiwan, ada South China Sea. Nah, memang kalau geopolitik kita harus sadari hal ini sebelum kita bicara apa ke depan, bagaimana respon Xi Jinping, kita harus sadari dulu perbedaan geopolitik nih antara Cina dan Amerika, dua de facto superpower yang ada sekarang ya. Kalau Amerika itu kan bisa dikatakan natural superpower. Natural superpower. Dalam pengertian begini loh.
Ini benua sendiri, tetangganya di utara Kanada peaceful, nggak pernah agresif. Tetangganya di selatan Meksiko jauh lebih lemah dibanding Amerika. Kemudian di timur baratnya ada 2 lautan besar, Lautan Atlantik dan Lautan Pasifik. Gitu loh. Ya pernah diserang sama Jepang sekali Pearl Harbor, tapi itu kan projection of power yang nggak masuk akal gitu kan juga. Nggak. It did not dent the strength of Amerika, gitulah kira-kira. Jadi terlindungi. Nah kalau Cina secara geografis, jadi itu natural superpower-nya natural itu dari aspek barrier-nya di situ, gitu loh. Jauh dari mana-mana gitu. Kalau Cina kan agak berbeda, di utara berbatasan dengan Rusia, ada Korea Utara, Korea Selatan, ada Jepang, ada Taiwan kan yang menjadi sumber sengketa. Kemudian di baratnya itu kan itu Asia Tengah, dia berbatasan juga dengan India yang sampai sekarang masih ada perang sporadik di Kashmir tuh, perbatasan India Cina. Di bawah lagi ada ya kita ada Vietnam, ada Filipina. Dan sepanjang sejarah Cina kan Mongol, Genghis Khan, ada perang di berbagai sudut perbatasannya. Sehingga secara natural Cina itu selalu, sebentar, ini kekuatan kita harus kita, nggak kayak Amerika, ada 2 lautan yang melindungi. Kalau ini kan di sepanjang perbatasannya itu sejarahnya penuh konflik. Belum lagi trauma diinvasi gitu jadi invasi, oleh terutama yang paling Jepang kan? The Rape of Nanking gitu kan. Juga waktu perang kekuatan barat, Opium War. Jadi Cina secara natural selalu pengen punya kekuatan, apalagi juga domestik kan. Makanya perang sipil itu kan juga tidak pernah selesai sepanjang sejarahnya kan, sehingga mereka naturally pengen punya strongman. Makanya Mao Zedong, apapun kesalahannya, orang Cina kan sangat menghargai Mao. Apapun kesalahannya dalam ekonomi kan, ngawur membangun ekonomi, tapi dia mempersatukan bangsa Cina, sehingga sampai sekarang dia sangat dicintai oleh orang Cina, sehingga ini yang harus kita mengerti dalam melihat geopolitik. Nah, memang kita bisa berkata kepada Xi Jinping bahwa dengarkan orang sahabat seperti Henry Kissinger atau Deng Xiaoping atau Henry Kissinger mengutip satu Dai Bingguo. Dai Bingguo ini statesman lama yang juga mengatakan bahwa ya sama dengan Deng Xiaoping kan, peaceful rise of China itu penting. Sorry, istilah peaceful rise of China itu dari Deng Xiaoping atau dari pengamat? Peaceful rise itu dari literatur international politics. Kenaikan yang bersahabat, yang peaceful. Tetapi ungkapan bahwa hide your strength, preserve your strength, bide your time, itu kan dari statesman China. Itu yang dikutip oleh Deng Xiaoping. Nah itu bagus sekali. Nah kalau Deng Xiaoping begitu, apakah Xi Jinping ini dalam dunia yang baru seperti sekarang, yang ada Trump, ada Eropa yang semakin ke kanan, ada Rusia yang dengan Ukraina masih problematik ya. Bagaimana positioning Cina terhadap semua itu, terutama terhadap Amerika Serikat? Tadi kan kita sudah sebut, jangan-jangan Trump mau perang tarif, ya kan? Ini ada retaliasi kemungkinan dari Cina. Tetapi pada saat yang sama, Trump juga berkata bahwa I'm going to talk with Xi Jinping. Dia sudah bicara dengan Putin, sudah bicara dengan Macron, tapi belum dengan Xi Jinping. I'm going to talk. Soal apa ya? Ternyata dia bilang, saya mau bicara soal bagaimana kita bersama-sama mengurangi arsenal nuklir kita masih-masing. Oh, aspek pertahanan ya? Pertahanan nih. Bagaimana kita mengurangi biaya pertahanan masing-masing. Jangan lupa loh, Amerika $1 triliun, $800 miliar itu untuk pertahanan. Cina kalau pakai ukuran purchasing power parity kira-kira $400 miliar, setengahnya Amerika Serikat. Ini kan luar biasa besar pendanaan militer masing-masing. Trump akan bilang, kata Trump ya, ini saya nggak tahu dewa mabuk lagi apa enggak. Saya akan ajak bicara Xi Jinping untuk bagaimana kita mengurangi nuklir, bagaimana kita mengurangi dana pertahanan masing-masing supaya kita bisa membangun ekonomi lebih bagus. Nah, terhadap gesture kayak gini, what is the great man in China will do? Itu kan bagaimana Xi Jinping akan merespon. Apakah kita
kita terperangkap mereka berdua dengan narasi perang tarif, apa kita bikin narasi baru? Ya. Seperti Gorbachev dengan Ronald Reagan kan, narasinya apa evil empire fight against communism. Begitu mereka ketemu, mereka bicara bagaimana mengurangi perang nuklir bareng-bareng, apa potensi perang nuklir. Jadi bareng-bareng. narasi galak itu hanya negotiating device. Negotiating ya, device. Jadi yang terjadi pada Reagan dan Gorbachev saat itu dengan apa segitu sama-sama kelihatannya galak, gitu, tapi mereka negosiasi. Nah mungkin ini juga bisa terjadi. Ini bisa terjadi dalam kasus Trump dengan Xi Jinping. Ya? Betul. Tapi ada perbedaan antara hubungan Amerika dan Soviet, dua superpower itu, dengan Amerika dan Cina, dua superpower yang baru nih kan. Karena dengan Soviet kan cuma militer dan politik. Ya, karena kan Soviet bukan pesaing ekonomi Amerika. Soviet nggak ada pertumbuhan ekonomi, nggak ada dinamika ekonomi. Ini kan komunisme dalam pengertian yang benar-benar lama gitu. Komunisme jadul. Kalau Cina kan komunisme baru, komunisme kapitalis, gitulah kira-kira. Tadi otoritarian kapitalisme. Nah, karena itu dengan Cina bukan hanya kesepakatan nuklir dan pertahanan kan, bagaimana manage competition, bagaimana kompetisi ekonomi yang tak terhindarkan. Ini bagusnya nih dari istilah Kevin Rudd, strategic manage competition. Karena tak terhindarkan Lian Wenfeng, DeepSeek akan bersaing dengan Grok dari Elon Musk, XAI akan bersaing dengan Google. Itu kan persaingan yang tak terhindarkan. Tapi bagaimana jangan sampai perang terbuka lah, persaingan ekonominya. Nah itu penting. Nah ada satu ungkapan yang bagus untuk memahami ini dalam sejarah, Thucydides Trap. The Rising Power, dari buku yang bagus dari Graham Allison. Dia mengatakan bahwa kalau ada rising power, ada established power, seperti dulu zaman Thucydides, Athens lagi naik daun, ada Sparta yang sudah established. Akhirnya perang. Sparta dan Athens itu Thucydides Trap. Kata Graham Allison, jebakan Thucydides. Kata Graham Allison, dari 16 kasus adanya rising star dengan established star itu, 16 kasus yang terjadi di sepanjang sejarah, 12 berakhir dengan perang terbuka. Lebih dari 50% itu ya berarti. Lebih dari 50%, jauh. Sehingga, dan ini kasus yang sekarang juga begitu ya, established Pax Americana, ada rising superpower yang lebih kompleks lagi karena ada hubungan ekonomi kan, bukan hanya kayak Soviet militer dan politik kan. Sehingga the statesmen of China and the statesmen of America, mereka harus lebih smart, lebih embracing toward each other, lebih punya pandangan seperti Henry Kissinger. Bagaimana cooperative relationship dalam suasana kompetitif. Itu kan penting banget. Harus ada parameter di mana mereka sepakat bahwa ini boleh, ini nggak boleh. Karena kalau nggak begitu kan berakhir seperti Athena dan Sparta. Kan itu pentingnya geopolitik sekarang, bagaimana Cina tentu saja harus diakui, ya kan, butuh pengakuan juga sebagai the rising power. Tetapi pengakuan dan peran itu harus sedemikian rupa sehingga keseimbangannya dinamis, tidak destruktif. Nah itu statementship hal, nggak bisa pakai tech bros atau tech tycoons ini, dia harus pakai statementship. Ini yang kita tunggu dan ini yang kita lihat berkembang dalam bulan-bulan atau tahun-tahun ini. Ini yang paling menentukan nanti arahnya Cina ke depan, arahnya Amerika ke depan, dan kita semua. Ya, harapan kita sih sebenarnya Xi Jinping bisa adaptif ya. Tapi kan gini Cel, kan dan bukan cuma Xi Jinping, Trump juga ya. Tapi dan semua pemimpin yang lain. Tapi dalam konteks khususnya tentang Xi Jinping, kan Celi tadi bilang untuk membandingkannya dengan Deng Xiaoping ya. Kan ada tadi istilah Celi kan tadi menyebut soal apa? Peaceful rise of China. Nah, itu kan waktu itu Deng Xiaoping konteksnya kan kepemimpinan di China, di elit politbironya, itu kan lebih apa? Kolektif kolegial. Nah, kalau Xi Jinping sekarang ini kan ada kecenderungan apa? Personalized, kepemimpinan ya, dan itu
ini saya pengen kita bicara tentang overreach. Ya, ini dari Xi Jinping itu. Susan Shirk ini kan. Okay. Ini profesor dari San Diego yang menulis sangat bagus bahwa ya tendensi di bawah Xi Jinping itu overreach, baik domestik ekonominya maupun international politics ya kan, makanya kan Jack Ma segala macam dikebiri kemarin. Tapi kan jadi kalau ada sesuatu yang kelihatannya agak mengancam, dikontrol lagi. Makanya gitu kan ya. Dan kita berharap State bahwa heavy, gitu kita berharap bahwa simposium Beijing itu adalah pertanda bahwa itu sudah mulai ada paradigm shift. Sekarang kita menunggu kan dalam foreign policy yang semula overreach itu apakah juga ada paradigm shift. Jangan overreach lagi dong. Coba kooperatif, strategic competition tetapi dalam suasana yang kooperatif baik oleh Xi Jinping maupun oleh Trump maupun oleh para pemimpin negara-negara besar. Ini juga penting nih apa yang terjadi pada Putin dengan Ukraina ini kan penting. Satu contoh yang bagus kemarin itu dari Macron yang langsung ke Gedung Putih dan bicara dengan Trump, mencoba meluruskan dalam tanda kutip bagaimana Trump berhadapan dengan NATO dan Ukraina dan dunia. Sebagai sahabat bagus banget. Nah, statementship yang diperlihatkan oleh Emmanuel Macron Presiden Prancis itu, kalau juga bisa ada hal yang sama pada Xi Jinping, lebih penting lagi pada Xi Jinping karena ini kan personal dictatorship, bukan lagi collegial authoritarianism, tetapi sudah personal authoritarianism kan. Jangan sampai suara-suara dari orang seperti Wang Huning, ideolog yang melihat Amerika dan Barat itu sebagai musuh ideologi, itu terlalu mendominasi. Lebih bagus berpikir dagang aja. Kemajuan Cina. Ini kan Deng Xiaoping. Ini peaceful rise. Kata Deng Xiaoping kan begini loh. Kita ini kan penduduk terbesar. Sebagian besar, zaman dia, sebagian besar masih miskin. Kita perlu pertahanan, kita perlu politik yang kuat supaya rakyat jadi tidak miskin. Supaya rakyat Cina jadi maju. Kan tujuannya itu. Nah, jangan dibalik tujuannya. Bukan rakyat harus mendukung kebesaran negara, itu kan cara berpikir lama semua pemerintahan. Tetapi kekuatan negara untuk mendukung kemajuan rakyat. Kan itu sebenarnya. Jadi negara hadir bukan buat negara itu sendiri. Nah ini bahwa negara kita dibutuhkan oleh rakyat Cina supaya tidak lagi perang sipil, tidak lagi dijajah atau ditaklukkan negara lain, itu penting. Tetapi in the end, negara hadir untuk melayani rakyatnya. Nah rakyatnya butuh apa sekarang? Kan itu kemajuan, stabilitas, pemerintahan yang kompeten. Ya kayak bagus sekali kalau dia bisa seperti Lee Kuan Yew kan. Lee Kuan Yew bukan cuma domestik politiknya yang bagus, tetapi juga international politiknya. Singapura dianggap sebagai players in geopolitics yang advisory role-nya bagus banget. Kira-kira kayak gitu hal. Sebagai penutup bagus banget deh. Nah sebelum kita tutup Cel, ini kan saya mau kembali ke soal simposium Beijing. Ya, oke. Penutup. Ya, saya mau bandingkan dengan hubungan antara Trump dengan Tech Bros. Ya kan Tech Bros itu kan kita sudah bicara, Celi sudah menyebut bahwa salah satu yang membedakan Trump pertama dengan Trump kedua adalah faktor ada Tech Bros yang cukup berpengaruh. Misalnya kayak Elon Musk, The Doge itu kan pengaruh yang kelihatan, gitu ya. Bagaimana pengaruh Tech Bros terhadap Trump. Nah, pertanyaannya, Xi Jinping dia adaptif, kan? Kemudian bikin Beijing Symposium. Nah, seberapa berpengaruh nih para Tech Bros ini terhadap watak politik Xi Jinping gitu. Nah, ini yang menarik nih karena misalnya rapat kabinet pertama Trump kan, kabinet yang baru dikumpulin kemarin kan di Gedung Putih kan. Elon Musk diundang ikut bicara gitu kan. Nah mungkin nggak, kalau pertanyaan saya kan mungkin nggak di rapat Politbiro Partai Komunis Cina Xi Jinping duduk terus manggil Jack Ma sama Lian Wangfeng bicara gitu. Mungkin nggak kebayang sejauh itu nggak kebayang. Tetapi the fact bahwa dia mulai merangkul kembali lewat simposium di Beijing itu, ya mudah-mudahan kita kan sebagai sahabat berharap bahwa demi kebaikan rakyat Cina sendiri, elemen-elemen positif dalam masyarakat, dalam ekonomi, dunia aja mengakui kok, masa dia nggak mengakui? Nah, sampai seberapa jauh pengaruhnya bisa juga terbawa secara positif ke dalam sistem pemerintahan Cina. Ekonomi, there's no question, bagus banget. Bagaimana authoritarian kapitalisme berubah bentuk menjadi responsible authoritarianism dengan keadilan, kepastian hukum, competent government, honest government. Nah, itu yang
Jadi pertanyaan yang kita tunggu jawabannya yang positif. Gitu kira-kira Har. Ya. Dan itu kalau itu terjadi memang betul-betul Bagus menunjukkan bagi dunia. Cina sebagai Singapura raksasa itu terwujud ya. Dan bagus bagi dunia. Sebagus sekarang Singapura asli aja yang kecil kita senang kok. Iya. Begitu banyak orang Indonesia senang ke Singapura. Betul. Apalagi kalau Cina pun menjadi Singapura raksasa. Itu kan everybody will be happy. Ya. Oke, saya kira ini mungkin topik yang menarik untuk kita bicarakan lagi Jan, Dan di nggak akan podcast pernah berikutnya. selesai. Nggak akan pernah selesai. Oke, sampai di sini dulu. Kita berjumpa lagi. Oh, terima kasih Jali atas diskusinya dan semoga aja ini juga didengar oleh Barangkali karena sekarang kan bisa diterjemahkan Iya, langsung betul. oleh artificial intelligence. Jadi sambil dengerin podcast kita asik juga tuh. Oke, terima kasih. Sampai di sini dulu. Kita berjumpa lagi di podcast Freedom Institute berikutnya.